Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, segmen Kata Udah Fikri. Teman-teman, sebelum saya menyampaikan apa topik konten kali ini, kita pertama-tama mengucapkan selamat dulu kepada Presiden dan Wakil Presiden kita yang baru, yaitu Bapak Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Selamat. Kebetulan kemarin beliau berdua sudah dilantik beserta kabinet merah putih yang juga sudah diumumkan ya tadi malam. Nah, teman-teman, tadi pagi juga saya sudah membahas tentang hal yang menarik yang bisa kita bahas dari kabinet yang baru ini yang dibentuk oleh Pak Prabowo. Di antaranya saya mengamati atau membahas 2 kementerian. Ya, sebenarnya 3 kementerian yang merupakan pecahan dari 1 kementerian sebelumnya yang bernama Kemendikbud Ristekdikti. Nah, gitu. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang dulu dipegang oleh Nadiem Makarim. Ya. Nah, itu saya sudah bahas di live TikTok tadi pagi dan rekapannya sudah saya upload di YouTube. Silakan ditonton. Menarik ya, terutama kementerian ini sudah dipecah menjadi 3 kementerian pada saat ini, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dipimpin oleh Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti, Sekretaris Jenderal Muhammadiyah. Terus yang kedua, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang dipimpin oleh Bapak Satrio Brojonegoro yang merupakan dosen ITB dan kebetulan anak dari mantan Mendikbud pada zaman Orde Baru, yaitu Bapak Sumantri Brojonegoro. Terus yang terakhir, Kementerian Kebudayaan yang dipimpin oleh Bapak Fadlizon. Nah, cuma Kementerian Kebudayaan ini saya nggak tahu arahnya kemana, sehingga saya hanya fokus kepada 2 kementerian saja, yaitu Kemendikdasmen, sama dengan nomenklatur yang dipakai oleh Muhammadiyah di majelis-majelisnya, yaitu Dikdasmen. Nah, terus yang kedua pendidikan tinggi. Nah, saya tadi fokus kepada 2 kementerian itu aja. Kita doakan mudah-mudahan di bawah kepemimpinan beliau-beliau ini pendidikan Indonesia akan lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan tidak carut-marut seperti periode sebelumnya. Terutama dengan kurikulum yang tidak jelas itu ya. Kurikulum merdeka. Merdeka apanya? Ternyata dalam prakteknya di lapangan tidak betul-betul merdeka. Oke, itu satu hal teman-teman. Nah, kebetulan yang akan saya bahas juga masih tentang bukan pemerintahan secara nasional, tapi pemerintahan lokal ya. Atau yang juga tidak terlepas dengan intrik-intrik politik. Apa itu? Yaitu politik akademik. Wah. Nah, ini teman-teman mungkin yang mahasiswa maupun dosen pernah nggak bertanya-tanya ya, gimana sih caranya seseorang bisa menjadi rektor?
Gimana sih seseorang itu bisa terpilih untuk menduduki posisi sebagai dekan? Gimana seseorang bisa menjabat sebagai ketua program studi, ketua jurusan, wakil dekan, wakil rektor? Nah gitu. Pernah nggak Anda bertanya-tanya, gimana mereka itu bisa menduduki jabatan-jabatan strategis di perguruan tinggi? Nah, itu ya, itu kalau saya orangnya kan memang suka bertanya-tanya ya, suka berpikir, suka ini kok bisa begini, ini kok bisa begitu, dan seterusnya. Bentar ya, saya memastikan dulu. Oke, masih jalan. Nah, untuk bisa menduduki jabatan-jabatan yang ada di perguruan tinggi, maka perlu yang dinamakan dengan politik akademik. Wah, gitu teman-teman. Kalau untuk bisa duduk di kursi kementerian saja, itu Anda harus punya bargaining politik yang kuat. Dan itu juga terjadi kepada posisi-posisi yang ada di bawahnya, gitu ya, yaitu perguruan tinggi. Kalau tadi saya menyebutkan Pak Abdul Mukti terpilih menjadi Menteri Dikdasmen, itu tidak terlepas dari peran beliau di organisasi massa Islam besar yang disebut dengan Muhammadiyah. Nah, sempat di kemarin-kemarin itu saya bilang bahwa organisasi-organisasi massa ini, ya apapun itu, Muhammadiyah, NU, Persis, apalagi dan seterusnya, itu kan sebenarnya entitas-entitas politik lunak gitu, atau kalau saya membahasakan partai politik bayangan gitu ya. Jadi mereka yang mengejar kekuasaan itu tidak bisa menafikan keberadaan entitas-entitas politik kecil ini ya, yang disebut dengan organisasi massa. Apalagi pengikutnya jutaan ya. Nah jadi semua yang ingin menjadi presiden, semua yang ingin menduduki kursi dewan, mereka mau nggak mau harus memperhitungkan organisasi-organisasi ini. Dan itu turun tidak hanya di level nasional, tapi di lokal dan juga di perguruan tinggi. Wah, gitu ya. Kalau yang saya tahu, yang perwakilan dari organisasi selain Pak Abdul Mukti dari Muhammadiyah, itu ada, ini kebetulan wakil menterinya, yaitu Bapak siapa ya namanya, Altip ya kalau nggak salah ya, Altip Latifuddin kalau nggak salah, yang merupakan representasi atau perwakilan dari Persatuan Islam Persis. Nah, kebetulan dia juga merupakan dosen di Universitas Padjadjaran Bandung, Unpad. Cuma sayangnya dia ini kan bidangnya hukum ya. Saya lihat track recordnya S1, S2, S3 meskipun dari luar negeri ya, dari Monash kalau nggak salah, Monash University Australia, S2, S3-nya, tapi beliau ini kan hukum ya. Dan seharusnya penempatan beliau bukan di Kementerian Pendidikan seharusnya. Ya, tapi ya begitulah, yang namanya politik kita nggak tahu ya. Ternyata beliau diposisikan di Kementerian Pendidikan. Terus kalau Muhammadiyah banyak ya. Ya diantaranya Pak Abdul Mukti, terus salah satu wakil menterinya itu juga anggota atau salah satu pimpinan Muhammadiyah, itu namanya Fajar siapa gitu namanya. Terus di Kementerian Pendidikan Tinggi, wakil menterinya selain siapa itu, Sela Christie ya, yang dari Tsinghua University China itu, ada namanya Pak Fauzan. Pak Fauzan yang merupakan mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang, UMM. Sama seperti Bapak Muhajir Effendi, yang sebelumnya merupakan mantan rektor UMM. Ya, luar biasa ya. Itu rektor-rektor UMM itu rata-rata ujung-ujungnya menjadi menteri. Seperti Pak Muhajir itu. Dan sekarang dilanjutkan oleh Pak Fauzan.
yang menduduki posisi sebagai wakil menteri. Dari NU Nahdlatul Ulama ada Saiful Yusuf. Ya, sebelumnya ketika Jokowi mau lengser, itu sudah diangkat juga menjadi Menteri Sosial. Nah, ini tinggal dilanjutkan di zaman Pak Prabowo, Pak Saifullah Yusuf ini, ya Saifullah Yusuf, yang merupakan Sekretaris Jenderal Nahdlatul Ulama NU, itu kembali lagi menduduki posisi sebagai Menteri Sosial. Nah, itu dari NU. Dan banyak lagi yang lain ya, belum yang partai politik. Nah, saya fokus kepada organisasi massa ya, NU, Muhammadiyah, Persis dan seterusnya. Kenapa? Karena itu juga menjadi bargaining politik di tingkat perguruan tinggi. Gitu, teman-teman. Kenapa kok seseorang bisa menjadi rektor? Nah, kenapa kok seseorang bisa menduduki posisi sebagai dekan dan seterusnya dan seterusnya? Nah, di situ ada faktor latar belakang organisasi. Yang pertama ya organisasi massanya, ya NU, Muhammadiyah, Persis. Nah, ini saya jadikan contoh, kampus S3 saya saja. Ya, kebetulan saya ingin membongkar habis-habisan kampus ini. Nah, rektor yang sekarang, ya Anda cari tahu saja sendiri namanya. Setelah saya telisiki ternyata merupakan salah satu pimpinan ISNU, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Berarti dia orang NU ya. Nah, saya juga kaget, oh ternyata dia orang NU ya. Padahal saya juga lama di NU gitu. Nah, tapi ya begitulah, ternyata kesamaan organisasi massa ya yang kami ikuti ternyata tidak bisa membantu saya untuk bisa lulus S3. Nah, tapi setidaknya dari situ saya ada gambaran, oh ternyata NU di kampus ini lumayan kuat. Ya enggak? Biasanya di kampus-kampus di Indonesia ini pertarungannya ya, ini mohon maaf ini sebenarnya rahasia umum yang jarang diangkat siapa-siapa. Dan saya berani mengangkat ini karena ini penting ini ya, biar Anda mahasiswa, dosen baru ya. Ini kan lagi tes CPNS nih. Nanti kalau Anda lulus sebagai dosen PNS di sebuah perguruan tinggi negeri, itu jangan kaget ya. Kalau Anda tidak punya background organisasi sama sekali, ya alamat Anda akan dikucilkan ya, atau tidak jadi apa-apa. Nah, kenapa? Karena ya itulah politik akademik ya. Politik akademik yang berbasis organisasi kemasyarakatan. Dan juga nanti ada satu lagi yang disebut dengan yang berbasis organisasi mahasiswa, ada ya. Sementara kita level yang paling atasnya dulu ya, yaitu organisasi kemasyarakatan yang diikuti atau afiliasi yang mereka miliki ya, ketika mereka berkontestasi untuk menjadi rektor, menjadi dekan dan seterusnya. Dan yang paling kuat adalah Muhammadiyah dan NU. Ini pertarungan untuk menjadi rektor di perguruan tinggi negeri terutama ya. Ini negeri. Kalau perguruan tinggi yang memang dimiliki oleh masing-masing organisasi ya kan, karena kebetulan Muhammadiyah kan punya kampus sendiri itu ya. Yang tadi saya sebutkan Universitas Muhammadiyah Malang, UMM. Terus banyak banget ya di seluruh Indonesia terdapat banyak sekali organisasi kampus-kampus Muhammadiyah. Nah, kalau itu kan jelas, itu politiknya mah politik internal aja ya. Untuk bisa menduduki posisi sebagai rektor Universitas Muhammadiyah itu ya kompetisi atau kontestasi internal di antara mereka. Ya, saya nggak terlalu tahu bagaimana mereka berkontestasi antara satu sama lain ya. Mungkin yang dilihat adalah kedekatan calon rektor ini dengan pimpinan Muhammadiyah yang pusat. Mungkin begitu ya. Atau nggak tahu kalau di Muhammadiyah. Kalau di NU ini kan memang agak unik ya. Kampus-kampus yang betul-betul dinaungi dan dikelola oleh NU itu kan nggak seberapa. Mungkin sekarang ada namanya UNU, Universitas Nahdlatul Ulama. Tapi apakah nanti pimpinan kampus itu ditentukan oleh
pengurus pusat atau pengurus besar NU di Jakarta itu saya kurang tahu juga ya, karena yang saya tahu rata-rata kampus-kampus yang disebut berafiliasi dengan NU ini sebenarnya milik yayasan, ya enggak, yayasan apa pondok pesantren dan seterusnya. Jadi yang menentukan siapa yang menduduki posisi sebagai rektor dan seterusnya ya tergantung yayasan ya, dan biasanya ya hubungan kekeluargaan nanti yang dipakai gitu. Nah itu untuk perguruan tinggi yang betul-betul afiliasinya di organisasinya masing-masing. Tapi kalau pertarungan yang sebenarnya adalah bagaimana menguasai atau menjadi rektor di perguruan tinggi negeri. Ya itu pertarungannya. Mana saja, banyaklah di UI ya kan, terus di ITB, di mana ya kampus-kampus lain lah banyak ya. UIN itu juga banyak, UIN, IAIN, itu pertarungannya Muhammadiyah NU, Muhammadiyah NU. Nah ini coba ada yang berani mengkonfirmasi nggak kalau yang saya sebutkan ini betul atau tidak? Pertarungannya itu ya, Muhammadiyah NU, Muhammadiyah NU. Dan itu pertimbangan yang paling utama sih. Dan karena rektor di perguruan tinggi negeri ini sejauh yang saya ketahui ya, itu kan 70% yang menentukan siapa? Menteri ya. Jadi menteri pendidikan. Kalau sekarang berarti kalau kemarin itu yang menentukan siapa yang menjadi rektor 70%-nya adalah menteri Mendikbud Ristek Dikti gitu ya. Yaitu Nadiem Makarim. Dia yang menentukan 70%-nya. 30%-nya itu berdasarkan pemilihan ya, pemilihan lokal ya, pemilu yang ada di kampus itu. Jadi dosen-dosen atau senat ya, senat akademik, senat dosen ya yang ada di kampus itu atau wali amanah kampus itu melakukan voting atau pemilihan terhadap calon-calon rektor yang ada di dalam kampus itu gitu ya, atau internal kampus. Dan nanti keputusan akhirnya adalah di menteri. Nah, itu dulu. Nah, sekarang berarti sudah pindah ininya, tupoksinya atau wewenang memilih rektor di terutama yang di bawah Dikti ya, Kementerian Pendidikan Tinggi itu ya berarti ini Pak Satrio Brojonegoro ya yang menjadi Menteri Dikti ini. Bukan Pak Abdul Mukti ya, Pak Abdul Mukti itu mengurusi sekolah-sekolah SD, PAUD, SD, SMP, SMA gitu. Kalau jadi Pak Abdul Mukti tidak akan melantik calon rektor atau memilih rektor yang ada di perguruan tinggi negeri. Nah, itu yang melakukan adalah Pak Satrio. Nah, 30%-nya itu pemilihan ya, dari senat ataupun wali amanah kampus. Itu pertama ya. Jadi pertimbangan atau pertarungannya adalah antar organisasi kemasyarakatan yang mereka ikuti. Kalau menterinya ini mohon maaf ya. Kalau saya membaca seandainya menteri diktinya adalah Pak Abdul Mukti ya, kemungkinan yang akan dimenangkan itu adalah calon-calon rektor yang merupakan anggota Muhammadiyah. Tapi karena kebetulan bukan beliau ya, tapi Pak Satrio ini kalau saya lihat ya orangnya netral ya. Saya kurang tahu juga beliau backgroundnya apakah lebih ke Muhammadiyah atau lebih ke NU atau ke Persis. Kalau yang jelas-jelas Persis itu kan Pak Latif itu ya, Pak Atip gitu. Itu Persis ya. Tapi wakil menteri Dikdasmen ya. Jadi beliau tidak bisa membantu teman-temannya yang dari Persis untuk bisa menjadi rektor di perguruan tinggi negeri ya. Ini kebetulan Pak Atip ini di Unpad gitu ya. Jadi mungkin tidak bisa dia membantu temannya yang dari Persis untuk menjadi rektor. Kalau Pak Satrio mungkin ya terutama kalau rektor ITB mungkin ya dia bisa membantu. Kalau temennya itu bisa dibantu untuk bisa menjadi rektor di ITB ya, karena itu kampusnya. Terus apa ya, itu bukan
melalui jalur organisasi kemasyarakatan yang diikuti ya, tapi jalur apa ini, alma mater gitu. Kemarin juga saya sudah sempat membahas dinasti akademik ya, yaitu perpolitikan dengan pertimbangan kekeluargaan. Nah, itu juga bisa digunakan ya. Tapi mungkin tidak sehebat ataupun seseru perebutan antar organisasi massa ini. Dan yang lebih menarik lagi sebenarnya pertarungan politik di perguruan tinggi ini dimulai sejak dosen-dosen ini ya. Ini kan mereka ini dosen-dosen ya yang bertarung untuk menduduki posisi rektor ini, itu merupakan mahasiswa. Nah, gitu ya. Dulunya kan mereka ini mahasiswa. Nah, itu dimulai dari situ. Sebelum mereka bertarung di level dosen untuk menduduki posisi rektor, mereka belajarnya sejak di mahasiswa. Nah, ini ya, teman-teman ya. Jadi kalau tadi politik tingkat dosen, nah ini saya tarik ke belakang sedikit, yaitu ke politik level mahasiswa. Ini coba ini mahasiswa-mahasiswa yang masih aktif ini. Saya kebetulan dulu aktif ya teman-teman, ketika saya kuliah S1 aktif di organisasi, terutama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMII. Dan PMII ini kan afiliasinya meskipun secara langsung tidak ada hubungan dengan Nahdlatul Ulama atau NU, tapi mereka masih sangat berdekatan ya. Orang PMII kemungkinan besar orang NU gitu dan seterusnya ya. Dan yang menduduki jabatan-jabatan strategis di NU itu rata-rata juga orang PMI. Cuma kebetulan ini ya, Pak Yahya Stakuf itu alumni HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Dan Pak Saifullah Yusuf ini juga kalau nggak salah juga alumni HMI ya. Jadi dari dulu sampai sekarang sebenarnya HMI dan PMI ini selalu bertarung ya. Nah, di level mahasiswa itu terjadi. Ketika saya S1, kebetulan ya, kampus S1 saya dulu dikuasai oleh PMII ya, NU ya. Kebetulan kan di Jawa Timur. Jawa Timur ini dikuasai oleh NU. Dan meskipun sebelum reformasi ya, sebelum reformasi itu rata-rata kampus-kampus IAIN ya, karena IAIN ini kan di bawah Kementerian Agama. Maka yang bisa menguasai IAIN itu adalah ya tergantung siapa menteri agamanya. Nah, zaman Orde Baru, menteri agamanya kan selalu Muhammadiyah, Muhammadiyah, dan Muhammadiyah. Maka ketika zaman Orde Baru, rata-rata rektornya adalah rektor dari mereka yang berafiliasi Muhammadiyah atau HMI dulu ya, sebelum reformasi. Tapi setelah reformasi akhirnya itu berubah ya, karena kan kekuasaan pusat presiden itu sudah tidak terlalu kuat lagi ya. Menteri itu juga sudah dibagi 70% atau 30% itu tadi. Nah, maka yang bermain adalah mayoritas dosen yang di situ siapa gitu. Dan akhirnya di kampus S1 saya sejak reformasi sudah dipimpin oleh dosen yang afiliasinya NU dan kebetulan juga alumni PMI. Nah, itu akhirnya sampai sekarang rektornya adalah orang-orang PMI ya, alumni PMI. Nah, itu ya, kebetulan ya meskipun di kampus S1 saya itu ada HMI juga, tapi tidak terlalu besar ya. Lebih besarnya adalah PMI, maka itu kuat ya. Kalau di kampus-kampus lain, itu tergantung ya. Di kampus lain, kalau yang berkuasa atau mayoritasnya adalah HMI, kemungkinan besar rektornya itu juga dari HMI. Kemungkinan besar ya. Nah, ini pertarungan itu dimulai dari level mahasiswa nih, adik-adik ini, teman-teman ya. Makanya saya kalau mengajar kepada mahasiswa itu, terutama laki-laki, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Ya,
jangan hanya menjadi mahasiswa kupu-kupu. Kupu-kupu itu apa ya? Kuliah pulang gitu ya. Jadi pulang pergi hanya untuk kuliah. Itu sangat disayangkan. Terutama kalau Anda ingin berkarir lebih lanjut ke depannya ya, entah jadi dosen, entah jadi apalah ya, untuk bisa menduduki posisi-posisi strategis ya di pemerintahan. Nah, itu dimulai dari ketika mahasiswa, ketika S1. Gitu, adik-adik ya. Apalagi untuk jadi dosen. Latar belakang organisasi itu sangat berpengaruh nanti ke depannya. Kalau Anda tidak punya latar belakang organisasi sama sekali, ya susah ya. Kayaknya untuk bisa menjadi ketua prodi, ketua jurusan, apalagi dekan, apalagi rektor, susah. Karena itu membangun kekuatan politiknya itu kan dimulai dari situ ya, dari kawan sesama organisasi. Kan nggak mungkin juga kita mencari dukungan dari orang yang kita nggak kenal ya, atau susah lah untuk membangun kekuatan politik kalau tidak dari satu payung yang sama gitu. Nah, itu ya adik-adik ya, untuk adik-adik mahasiswa yang lagi kuliah, ikut aja, ikut PMI boleh, HMI boleh, kami juga boleh ya, tergantung Anda cocoknya di mana, sesuaikan dengan minat Anda ya. Kalau yang moderat, yang yang kritis itu ya PMI, HMI. Cuma PMI ini biasanya larinya ke NU gitu ya. Tapi yang non NU pun ada juga yang masuk ke PMI ya. Karena kebetulan saya ini kan sebenarnya latar belakang organisasi saya ini sebenarnya nggak jelas sebenarnya. Kalau orang tua saya malah sebetulnya penganut Muhammadiyah seharusnya ya. Tapi akhirnya masuk juga ke PMI gitu. Dan juga pernah masuk pesantren NU juga. Nah, karena begini ya teman-teman, ini kan ranah-ranah aktivisme, ranah-ranah kita untuk berproses, berpikir, dan seterusnya. Nah, jadi menurut saya mau masuk kemanapun, tujuannya untuk berproses, bagus kok. Ya, kalau HMI itu lebih tua daripada PMI ya. PMI itu kan sebenarnya pecahan dari HMI, ya kan? HMI lebih awal. HMI itu saya nggak tahu tahun berapa lahirnya. Kalau PMI itu ketika Orde Baru kalau nggak salah, baru terbentuk. Dan kalau secara koneksi, secara kader itu HMI lebih kuat menurut saya ya. Ya Anda lihat saja Anies Baswedan itu alumni HMI. Tadi Yahya Stakuf itu HMI. Bisa juga dia memimpin organisasi yang disebut dengan NU ya kan. Terus siapa lagi? Bahlil itu juga HMI. HMI lumayan hebat ya, alumninya itu rata-rata menjadi orang gitu ya, di pemerintahan, di di pemerintahan lah. Banyak alumni HMI yang menjadi menteri. Kalau yang jadi presiden ya, presiden belum ada kayaknya. Wakil presiden ada, Pak Yusuf Kalla ya. Pak Yusuf Kalla itu kalau nggak salah alumni HMI kayaknya. Nah, itu teman-teman ya, politik akademik. Jadi bagaimana untuk menjadi rektor di sebuah perguruan tinggi, ya caranya ya melalui itu ya, organisasi-organisasi kemasyarakatan yang kita ikuti, itu yang pertama. Yang kedua, organisasi kemahasiswaan yang dulu pernah kita ikuti. Itu kayak wakil rektor yang kurang ajar kepada saya itu ya, yang akhirnya mendeo saya itu HMI itu ya. Dia selalu kalah dalam kontestasi rektor di kampus S3 saya ini, dan kemungkinan dia akan kalah terus ini. Terutama karena sudah bermasalah dengan saya. Dan sebenarnya kalau di internal kampus S3 saya ini, itu selain antara NU, Muhammadiyah, Persis, pertarungannya ya antara HMI, PMI juga ya. Dan saya kurang tahu ya, mungkin wakil rektor saya ini ya, kekuatan politik internalnya kurang gitu ya.
dia berkali-kali itu mencalonkan diri menjadi rektor, kalah terus ya. Dan apalagi ditambah sering menzolimi mahasiswa-mahasiswanya, kemungkinan besar dia juga tidak akan terpilih nanti. Ini kayaknya akan terjadi pemilihan rektor lagi, dan kemungkinan besar rektor yang lama ini akan mencalonkan diri lagi sebagai rektor. Gitu. Saya sih berharapnya siapapun yang sudah menzalimi saya ini tidak akan menang menjadi rektor ya. Yang lain aja. Yang dosen-dosen yang lebih baik dari mereka ini banyak ya. Yang saya doakan terpilih adalah dosen-dosen yang betul-betul care kepada mahasiswa. Ya, gitu ya. Terus siapa lagi? Kalau kaprodi saya itu saya kurang tahu organisasi kemahasiswaan yang pernah dia ikuti. Kayaknya dia lebih menggunakan jalur kekeluargaan tadi itu ya, karena dia anak rektor sebelumnya dan seterusnya. Kalau yang lain-lain ya mungkin ya pertimbangannya dari tadi ya, organisasi kemahasiswaan. Itu kira-kira teman-teman ya. Jadi kalau Anda yang sekarang sedang tes CPNS untuk menjadi dosen, pelajari ya. Dan biasanya ini tidak bisa kita cari ya, referensinya nggak ada. Karena itu adanya di lapangan ya, dan jarang ada yang membukukan gitu. Kontestasi politik yang ada di perguruan tinggi itu jarang sekali. Jadi mungkin tanyalah kepada alumni, bukan alumni ya, dosen-dosen senior yang ada di sana, itu peta perpolitikan perguruan tinggi yang akan Anda tempati itu seperti apa, gitu ya. Dan kalau seandainya Anda ini backgroundnya adalah NU, ternyata rektornya adalah Muhammadiyah, ya mungkin jangan terlalu berharap kalau Anda nanti bisa dipilih atau diangkat menduduki posisi-posisi strategis yang ada di perguruan tinggi itu, atau mendapatkan proyek-proyek strategis ya dari beliau-beliau ini. Karena biasanya mereka mereka menggunakan jalur itu tadi ya, organisasi yang mereka ikuti itu. Dan ngomong-ngomong tentang politik dan kekuasaan teman-teman ya, jadi politik itu kan tujuan utamanya untuk mengejar kekuasaan ya enggak. Nah ini terutama kalau dalam konteks perguruan tinggi ya, yang dikejar adalah kerektoran ini gitu. Karena menjadi rektor kampus atau perguruan tinggi ini sama saja menjadi presiden ataupun raja kecil yang ada di lingkungan perguruan tinggi itu ya enggak. Apalagi kalau Anda sudah ini ya, kampusnya sudah PTNBH, kan Anda bisa mengelola keuangan itu secara mandiri gitu kan, bebas, terserah Anda. Nah, ini ngomong-ngomong tentang politik dan kekuasaan, ini ada buku menarik teman-teman ya, yaitu 48 Hukum Kekuasaan, atau dalam bahasa Inggrisnya 48 Laws of Power ya. Ini bisa dilihat, yang ditulis oleh Robert Greene. Buku aslinya berjudul yang sama ya, dan ini sudah diterjemahkan oleh Rene Book ke dalam bahasa Indonesia. Ini buku bestseller teman-teman di berbagai negara, dan terutama menariknya dia membahas tentang 48 hukum hukum tentang kekuasaan. Bagaimana sih cara kita untuk meraih kekuasaan? Ini terutama bagi Anda yang berkarir di politik ya, politisi, teman-teman yang di dewan sana, dan juga ini teman-teman dosen. Kalau Anda ingin bisa menjadi rektor, ini penting ini. Buku ini sangat penting sekali untuk Anda pelajari. Testimoni dari banyak tokoh juga sangat merekomendasikan ya. Ada satu catatan atau ini ya, catatan rekomendasi dari salah satu tokoh aktivis HAM yang saya cukup mengikuti beliau, yaitu Mas Haris Azhar ya, yang kemarin itu pernah berurusan dengan ini ya, pengadilan, terutama karena faktor ini pencemaran nama baik, yaitu nama baik Pak Luhut
Binsar Panjaitan. Sekarang beliau diangkat menjadi ini ya, ketua dewan apa gitu di kabinetnya Pak Prabowo. Nih, Mas Haris Azhar bilang begini, buku ini bisa dibilang sebagai cara-cara memelihara kekuasaan dengan cara yang bernuansa jahat dan baik. Wah, gitu ya. Anda patut membaca buku ini untuk mengidentifikasi orang-orang yang bersikap jahat di sekitar Anda. Nah, ini bagus sekali teman-teman. Jadi yang namanya manusia selain apa ya, dibilang makhluk sosial, betul ya. Jadi kita butuh satu sama lain. Tapi di dalam sosial itu ada namanya intrik-intrik politik, ya enggak? Bagaimana bisa menguasai orang lain. Ini seperti wakil rektor, dekan, dan juga kaprodi saya ini, 3 orang ini kan sedang menerapkan itu, menunjukkan powernya, kekuasaannya. Gitu. Ini kalau bagi Anda mahasiswa-mahasiswa yang menjadi korban feodalisme dosen ya, ini wajib membaca buku ini. Lebih lanjut ya, buku ini sudah diterjemahkan ke dalam 25 bahasa. Terdapat nih ada 48 ya. Terus terbit pada tahun 1998. Jadi udah lumayan lama sebenarnya buku ini. Tapi ini buku yang sangat penting sekali, menjadi bestseller menurut New York Times di Amerika Serikat sana. Si Robert Greene ini orang Amerika dan banyak sekali buku-buku yang dia tulis. Dan yang paling penting adalah ini ya, 48 hukum kekuasaan. Nah, ini ada satu hukum yang menurut saya menarik ya, yaitu hukum ke-34 halaman 199. Dia bilang begini, jadilah seorang ningrat dengan cara Anda sendiri. Wah, bersikaplah seperti raja agar diperlakukan bak raja. Wah, gitu. Ini menarik ini. Jadi kalau Anda ingin menjadi raja, bersikaplah seperti raja. Ya enggak? Punya etika seperti raja. Punya raja itu kan masuk ke ranah ini ya, kesatria. Ya, jadi orang kesatria itu ya biasanya menepati ucapannya ya, menepati janjinya. Kalau dia sudah berucap, maka ucapannya akan dipegang sepenuh hati, ya kan? Itu kesatria. Terus apalagi ya apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang di dalam hatinya. Nah, dan seterusnya, seterusnya. Nih, silakan ya teman-teman yang tertarik untuk membeli buku ini, sudah ada link di bawah ini, silakan diklik. Dan nggak terlalu mahal ya, ini terjangkau lah untuk bacaan Anda teman-teman yang di FISIP ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Ini sangat menarik dan bisa menjadi referensi buat Anda. Gitu kira-kira teman-teman untuk konten kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.